Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kakak, ketemu lagi. Apa kabar nih? Saya Wulan dari Prodi Bisnis Digital. Yes, kita ketemu lagi di mata kuliah MSDM atau Manajemen Sumber Daya Manusia. Materi kita siang ini adalah audit SDM. Jadi bukan cuman keuangan aja ya yang diaudit, tapi ternyata SDM juga perlu kita audit. Oke, pengertian audit SDM. Audit SDM merupakan penilaian dan analisis yang komprehensif terhadap program-program SDM. Audit SDM menekankan penilaian evaluasi terhadap berbagai aktivitas SDM yang terjadi pada perusahaan dalam rangka memastikan apakah aktivitas yang dilakukan itu berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai tujuannya dan memberikan rekomendasi perbaikan atas berbagai kekurangan yang masih terjadi pada aktivitas SDM yang diaudit untuk meningkatkan kinerja dari program aktivitas tersebut. Fungsi SDM, salah satu fungsi dari manajemen adalah pengawasan. Tujuannya antara lain adalah untuk menjaga dan mengamankan harta milik perusahaan dari penyimpangan-penyimpangan, baik oleh pihak internal perusahaan maupun eksternal. Dan ada beberapa pendekatan yang dilakukan saat melakukan pengawasan. Salah satunya adalah audit sumber daya manusia. Karena hal yang paling penting di dalam satu perusahaan adalah manusianya, sumber dayanya. Audit SDM akan mengevaluasi kegiatan-kegiatan SDM yang dilakukan dalam suatu perusahaan. Hasilnya memberikan umpan balik tentang fungsi SDM bagi para manajer operasional dan departemen SDM. Ini juga mengemukakan seberapa baiknya para manajer mengelola tugas SDM. Jadi satu kali kita melakukan kegiatan SDM audit atau audit SDM, maka yang kena itu bukan hanya para pegawainya saja, tapi sampai dengan para manajernya juga. Apakah mereka memang sedang melakukan tugasnya dengan baik, mengelola, atau belum? Baik itu manajer SDM, manajer operasional, manajer keuangan, dan manajer yang lain. Pemasaran juga, semua akan bisa diperiksa nantinya atau bisa diaudit nantinya. Oke, kemudian fungsi SDM dalam mempersiapkan dan mengelola SDM itu memegang peranan yang sangat penting dalam pencapaian keunggulan bersaing perusahaan. Karena dukungan SDM yang berkualitas tinggi memiliki korelasi positif dengan penciptaan nilai tambah dan tingkat kualitas keputusan yang diambil di dalam perusahaan. Mengingat begitu pentingnya peran dan fungsi SDM terhadap keberhasilan perusahaan, maka perlu dilakukan penilaian untuk memastikan apakah fungsi ini telah mampu memberikan kontribusi terbaiknya kepada perusahaan. Dan ini meliputi terpenuhinya SDM yang memenuhi kualifikasi perusahaan. Kemudian apakah proses dari SDM-nya ini sudah berjalan baik, wajar, dan objektif. Pemberdayaan SDM juga merupakan bagian utama dalam pengelolaan SDM dan menjadikan kepuasan kerja karyawan sebagai bagian dari keberhasilan perusahaan, serta sederet permasalahan lain yang berhubungan dengan SDM. Pendekatan audit SDM menentukan ketaatan pada hukum dan berbagai peraturan yang berlaku. Ini nanti mengukur kesesuaian program dengan tujuan organisasi dan menilai kinerja program. Langkah-langkah pada saat kita melakukan audit SDM, yang pertama adalah audit pendahuluan,
Yang kedua adalah review dan pengujian pengendalian manajemen atas program-program SDM. Yang ketiga adalah audit lanjutan. Yang keempat, pelaporan. Dan yang kelima adalah tindak lanjut. Yang paling penting dari semua stepnya adalah tindak lanjut. Kalau sudah dilakukan sebuah pemeriksaan, kemudian ada laporannya, lalu apa? Apa yang harus dilakukan manajemen atas hasil temuan audit SDM? Begitu ya teman-teman ya, paham ya? Oke, next dulu. Nah, ruang lingkupnya audit itu terbagi menjadi 3. Ada audit manajemen audit atau policy audit, kemudian ada performance atau operational audit, dan yang ketiga ada financial audit. Yang dimaksud dengan manajemen audit adalah suatu penilaian yang dilaksanakan secara sistematis dan independen, berorientasi ke masa depan terhadap keputusan dan kebijakan yang dilakukan oleh manajemen. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas SDM melalui berbagai perbaikan pelaksanaan fungsi manajemen, pencapaian rencana yang telah ditetapkan, serta pencapaian sosial objektif. Kemudian yang kedua adalah performance atau operational audit. Itu adalah suatu kegiatan penilaian yang sistematis yang dilaksanakan secara independen dan objektif, berorientasi untuk masa depan atas semua kegiatan yang berada dalam sebuah perusahaan, terutama SDM. Baik yang menyangkut bidang kegiatan top middle atau low management, dengan tujuan untuk mengadakan perbaikan rencana kerja perusahaan, pencapaian, serta meningkatkan manfaat SDM yang ada pada perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah financial audit. Ini nantinya berorientasi pada pengujian atau penilaian secara independen dan objektif atas nilai atau tingkat kewajaran dan kecermatan serta data keuangan atau administrasi untuk memberikan perlindungan keamanan aset perusahaan dengan melakukan evaluasi kelayakan internal kontrol yang diterapkan. Sedangkan audit SDM adalah memeriksa kualitas secara menyeluruh kegiatan SDM dalam satu departemen, divisi, atau perusahaan. Mengevaluasinya dengan menitikberatkan pada peningkatan atau perbaikan kegiatan. Oke. Ini masih merupakan ruang lingkup audit SDM. Rekrutmen atau perolehan SDM dimulai dari awal proses perencanaan kebutuhan SDM hingga proses seleksi dan penempatan. Itu dari sisi rekrutmen. Kemudian pengelolaan pemberdayaan SDM meliputi semua aktivitas pengelolaan SDM setelah ada di perusahaan, mulai dari pelatihan, pengembangan, sampai dengan penilaian kinerja karyawan. Dan yang terakhir adalah pemutusan hubungan kerja atau PHK karena mengundurkan diri maupun pemecatan akibat pelanggaran aturan perusahaan. Ruang lingkup SDM, kalau sisi rekrutmen SDM, untuk perencanaan SDM atau rekrutmen, seleksi penempatan, dan orientasi penempatan, maka sumber informasi untuk melakukan audit adalah kita cek anggaran SDM-nya seperti apa. Kemudian cek data catatan biaya rekrutmen. Kemudian cek uraian dan spesifikasi pekerjaannya. Lalu tingkat penerimaannya karyawan seperti apa? Dan catatan wawancara karyawan serta catatan lamaran yang ditolak dan permintaan transfer.
Transfer itu bukan minta transfer biaya ya, tapi transfer antar pegawai. Jadi perpindahan pegawai. Contoh yang tadinya dari bagian keuangan dipindah menjadi bagian customer service, contoh seperti itu. Karena dia paham tentang policy atau kebijakan-kebijakan keuangan yang ada di perusahaan itu, maka dia akan mampu menjelaskan kepada pasien, maka dia dipindah ke bagian customer service. Nah, itu transfer yang dimaksud adalah perpindahan itu. Nah, itu catatan-catatannya, permintaannya, kenapa ada permintaan transfer, kenapa si ini diminta oleh bagian divisi B, kenapa si C justru dipindahkan kembali ke bagian A, contoh seperti itu ya. Itu merupakan sumber informasi pada saat nanti perencanaan bagian SDM. Kemudian ruang lingkup yang terkait dengan pemutusan hubungan kerja pada saat memasuki usia pensiun, pada saat pengunduran diri karyawan, atau ada pelanggaran disiplin atau ada karyawan meninggal. Nah, sumber informasi yang harus diperiksa oleh bagian audit SDM pertama adalah aturan pensiunnya seperti apa. Kemudian aturan mengenai kompensasi atau penghargaan terhadap karyawan seperti apa. Kemudian aturan disiplin karyawan, aturan sanksi karyawan, hak dan kewajiban bagi karyawan yang masuk dalam program pemutusan hubungan kerja, dan lain-lain. Jadi pada saat teman-teman nantinya ada yang jadi bagian audit SDM, maka informasi atau sumber-sumber informasi ini berdasarkan data. Ya, pada saat kita melakukan mengecek apakah di perusahaan Anda itu sudah dilakukan audit SDM. Oke, kalau sudah dilakukan audit SDM, cek pada saat proses rekrutmen seperti apa? Apakah sudah efektif atau tidak? Kalau memang belum efektif, di bagian mana yang belum efektif, nanti kemudian dilaporkan kepada atasan, kepada manajemen, kemudian nanti ditindaklanjuti. Gitu. Agar nantinya menjadi proses perbaikan. Seperti itu ya teman-teman. Begitu juga pada saat memutuskan hubungan kerja. Pada saat perusahaan ini memutuskan hubungan kerja dengan para karyawannya, dicek apakah aturan pensiunnya itu cocok dan digunakan, apakah ada yang dari sisi aturannya, apakah ada yang harus diperbaiki atau dilengkapi, kemudian aturan kompensasinya seperti apa, sudah jelas atau tidak, dan lain-lain ya. Oke, kemudian ini juga melalui pengelolaan SDM. Tadi kan memang perlunya ada dari sisi rekrutmen, kemudian pengelolaan, dan sampai ke pemutusan hubungan kerja. Nah, ini kalau dalam pengelolaan SDM. Dalam kategori pengelolaan SDM itu meliputi pelatihan dan pengembangan karyawan, kemudian keselamatan dan kesehatan kerja, kemudian kesejahteraan karyawan, hubungan kerja, dan penilaian kinerja. Nah, sumber informasi untuk diperiksa oleh audit SDM adalah data biaya pelatihan. Coba dicek datanya, apakah pelatihan yang dilakukan selama tahun 2022, kemudian berapa biayanya, berapa orang yang berangkat, apa saja pelatihannya, di mana, dicek. Efektif atau tidak, efisien atau tidak, membengkak atau tidak, kemudian catatan produksinya, kemudian catatan kecelakaan kerja, apakah ada kecelakaan kerja yang terjadi atau nihil kecelakaan kerja, atau justru ada nyaris kecelakaan kerja, ada berapa banyak, siapa, kenapa, di mana, kemudian bagaimana setelah itu.
Itu harus ada catatannya dan diperiksa ulang oleh bagian audit. Kenapa bisa kejadian seperti itu? Kemudian catatan pengendalian kualitas, catatan produktivitas karyawan, si A, si B, si C bekerja berapa jam dalam 1 minggu, kemudian dia outputnya apa saja, dan lain-lain. Kemudian catatan kegagalan produk, ini gagal produknya karena apa? Karena adanya kesalahan packing. Kesalahan packingnya karena siapa? Kita kejar ke situ. Kan ada catatannya. Nah, kita cari tahu kenapa sampai si A salah berapa kali, si B salah berapa kali, C salah berapa kali. Kita cari tahu kenapa si A sampai salah berkali-kali. Sedangkan E, D, dan lain-lain itu E, F, G itu tidak pernah salah. Kenapa? Ternyata setelah di cross check lebih dalam, si A itu salah karena E, F, dan G itu seringnya mereka tidak masuk karena sakit, tidak masuk karena izin, tidak masuk karena nyaris celaka atau apapun itu, sehingga si A, B, dan C harus lembur. Lembur terus-terusan mengakibatkan mereka lelah. Maka mereka pada saat bekerja konsentrasi kurang, maka mereka melakukan beberapa kegagalan produk. Nah, yang dievaluasi di sini berarti bukan cuma A, B, dan C, tapi juga E, F, dan G. Kenapa mereka sering tidak masuk? Seperti itu ya. Temuan-temuan seperti ini nantinya yang akan dijadikan satu laporan temuan, kemudian nanti akan ditindaklanjuti oleh manajemen. Oke? Nah, ini catatan-catatan yang lain yang harus diperiksa oleh bagian audit SDM, seperti data gaji dan tunjangan karyawan, tindakan disiplin terhadap karyawan, laporan survei penggajian, laporan catatan perputaran karyawan, laporan survei biaya hidup, catatan keluhan karyawan, serta tuntutan serikat pekerja. Ini hanya beberapa contoh saja. Bukan berarti cukup ini saja. Ada lagi tergantung di setiap perusahaannya. Ada laporan apa saja yang terkait dengan pengelolaan SDM. Nah, ini nantinya dicek oleh bagian audit audit SDM. Karena biasanya audit itu berkaitan dengan keuangan ya, tapi ternyata ini karena SDM itu penting, maka harus dong dicek pekerjaannya si audit si bagian manajer SDM itu sudah betul atau tidak, atau ada yang harus diperbaiki atau tidak. Bukan hanya pekerjaan dari manajer SDM, tapi juga manajer-manajer yang lain di setiap SDM-nya mereka, di setiap divisinya mereka. Jangan-jangan nanti gajinya mereka tuh lebih tinggi daripada produktivitasnya mereka gitu. Kalau memang masih lebih tinggi gajinya mereka dibandingkan produktivitas, kemudian apa yang harus dilakukan oleh manajemen agar menjadi perbaikan ke depannya, agar si A, si B, si C itu memang bekerja secara efektif dan efisien. Nanti outputnya akan semakin bagus untuk perusahaan. Seperti itu ya. Oke. Sumber data audit sumber daya manusia atau SDM. Sumber data yang dapat digunakan untuk keperluan audit dapat diperoleh dari berbagai sumber. Di antaranya adalah pemeriksaan fisik, konfirmasi, dokumentasi, observasi, dan pertanyaan pada klien. Pemeriksaan fisik bukan digrepe-grepe ya. Bagian audit SDM itu nggak grepe-grepein pegawai, tidak memeriksa secara fisik itu, tapi memeriksa fisik itu dari dokumentasi, kemudian mereka turun ke lapangan, melihat seperti apa di lapangannya. Kemudian tadi kan ada catatan-catatan sumber informasinya dari mana saja, yang mereka harus cek ke lapangan, seperti itu. Memeriksa fisiknya, betul-betul apakah memang ada atau tidak. Contoh ada pelatihan, dicek mana saja dokumennya,
Kemudian diobservasi apakah pelatihannya itu memang diperlukan atau tidak, dan lain-lain. Ini pendekatan riset audit sumber daya manusia. Riset ini digunakan untuk mengaudit kegiatan SDM. Riset diarahkan untuk meningkatkan kinerja dari departemen tersebut. Kemudian beberapa alat pengumpulan data dapat menghimpun dana, membantu dalam menghimpun data, bukan dana ya. Jadi beberapa alat pengumpulan data dapat membantu dalam menghimpun data mengenai aktivitas SDM sebuah perusahaan. Contohnya alatnya adalah interview atau wawancara, kemudian informasi eksternal, survei, eksperimen SDM, analisis sejarah, dan audit internasional. Ada 6 pendekatan dalam mengaudit SDM dengan riset, yaitu yang pertama adalah riset terapan, yang kedua adalah pendekatan komparatif, kemudian yang ketiga adalah pendekatan otoritas pihak luar, yang keempat adalah pendekatan statistik, yang kelima adalah pendekatan kepatuhan, dan yang keenam adalah pendekatan manajemen berdasarkan sasaran. Penjelasan untuk riset terapan, jadi riset ini digunakan untuk mengevaluasi aktivitas-aktivitas SDM. Kadang-kalanya risetnya canggih, tapi tergantung pada desain dan statistik yang digunakan. Melalui riset ini diupayakan untuk memperbaiki kinerja departemen. Dan yang kedua adalah pendekatan secara komparatif. Ini merupakan riset yang sederhana. Jadi ini lebih mudah dilakukan. Pendekatan ini menggunakan perusahaan lain sebagai model. Jadi kita nyontoh, kita ambil satu kayak role modelnya, itu kita perusahaan yang sebaiknya satu industri dengan kita. Kemudian membandingkan hasil dengan prosedurnya mereka. Nah, pendekatan komparatif ini sering digunakan untuk membandingkan masalah ketidakhadiran, kemudian perputaran karyawan, dan data gaji. Pendekatan ini dapat membantu dalam mendeteksi bidang-bidang yang memerlukan perbaikan. Pendekatan yang ketiga adalah otoritas pihak luar, maka auditor dapat menggunakan pendekatan keahlian yang standarnya ditentukan oleh konsultan atau temuan penelitian yang telah dipublikasi. Kemudian dijadikan sebagai standar atas kegiatan dan selanjutnya nanti dievaluasi. Dalam hal ini, konsultan dapat membantu mendiagnosis penyebab timbulnya masalah. Dan yang keempat, pendekatan statistik, yaitu mengembangkan ukuran statistikal kinerja berdasarkan sistem informasi perusahaan yang ada. Sebagai contoh, dari catatan yang ada dalam perusahaan mengungkapkan tingkat ketidakhadiran dan perputaran karyawan, turnover dari karyawan. Data menunjukkan seberapa baik aktivitas SDM dan manajer operasional dalam mengendalikan masalah. Pendekatan ini biasanya dilengkapi dengan perbandingan terhadap informasi yang dapat dikumpulkan dari perusahaan lain. Informasi ini juga sering dinyatakan sebagai rasio yang mudah dihitung dan digunakan, karena nanti bentuknya adalah statistik. Kemudian yang kelima adalah kepatuhan. Jadi metode ini meninjau praktek-praktek di masa lalu untuk menentukan apakah tindakan-tindakan tersebut sudah sesuai atau tidak. Jadi apakah sudah mengikuti kebijakan dan prosedur perusahaan atau bahkan terjadi penyimpangan hukum. Nah, cara kerjanya adalah dengan mengambil sampel atau informasi formulir kerja, kompensasi, disiplin, dan penilaian kerja. Tujuan dari pendekatan ini untuk memastikan para manajer ini memang patuh terhadap ketentuan yang berlaku di perusahaan. Kemudian yang keenam adalah pendekatan manajemen berdasarkan sasaran. Pendekatan terakhir adalah meminta staf SDM dan manajer menetapkan tujuan sesuai dengan tanggung jawab mereka. Pendekatan manajemen ini berdasarkan sasaran, menciptakan tujuan khusus terhadap kinerja sehingga nantinya dapat diukur.
Selanjutnya, diteliti kinerja aktual dan membandingkannya dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Maka kesimpulannya adalah laporan rekomendasi hasil audit sumber daya manusia. Ujung-ujungnya nanti akan ada laporan. Kalau ada sebuah audit atau pemeriksaan, maka nanti harusnya ada laporan. Dari laporan itu nantinya akan ditindaklanjuti oleh manajemen. Bisa dipahami ya Kak ya? Ini nanti laporannya belum tentu pasti baik gitu. Isinya juga bukan cuma kesimpulan aja, tapi memang semua informasi-informasi, remark-remarknya atau notes-notes-nya dari bagian audit SDM itu nantinya kalau negatif bisa dibuat seperti kertas data temuan ya atau KDT. Nah, ini nantinya akan dilaporkan pada institusi auditor. KDT ini nanti akan ditanggapi oleh perusahaan yang diaudit. Begitu ya teman-teman ya. Sebaiknya memang audit SDM itu juga berasal dari internal dan eksternal. Internal punya tim dulu yang mempersiapkan kesiapan data-data, kemudian kalau yang eksternal kita melibatkan pihak yang lebih independen untuk menilai apakah memang di perusahaan kita SDM-nya sudah dikelola dengan baik. SDM ada di semua divisi. SDM merupakan hal yang penting dalam satu perusahaan. Maka kita pastikan bahwa SDM-nya kita memang sudah sesuai rule dan bekerja secara efektif dan efisien sehingga bisa memaksimalkan laba perusahaan. Karena nanti semakin bagus kualitas dari SDM-nya, maka kemungkinan perusahaan kita memenangkan persaingan itu semakin tinggi. Oke ya teman-teman, begitu aja penjelasan saya terkait audit dari SDM. Semoga cukup jelas. Tapi kalau ada pertanyaan, silakan WA ke email saya atau ke WA ke nomor saya ya. Boleh nanti silakan sebutkan topiknya, kemudian boleh ditanyakan apa kesulitan yang belum Anda pahami. Oke ya Kakak, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada beberapa penjelasan yang masih kurang jelas. Saya tutup dulu pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.